ada data baru masuk setelah 37 yaitu 88, headnya pindah ke 88. Nah, ini juga salah satu aturan ya yang ada di single linked list bahwa posisi tail itu akan selalu tetap dan menunjuk ke non. Posisi head itu selalu nempel pada data yang paling baru masuk. Ya, data yang paling baru masuk. Aturannya seperti itu. Oke, ini ya. Head akan selalu menunjuk pada node yang pertama. Bukan yang pertama, yang paling terakhir masuk atau yang paling depan. Oke, kita lanjut. Nah, kita punya contoh tadi di memori ya. Ini alamat di memori, misalkan 1 sampai 200. Saya ibaratkan tapi emang realnya nggak kayak gini ya. Ini kalau dihitung kan 1, 2, 3 nggak sampai 200. Ini parsial aja. Saya ambil 1 sampai 200. Ini alamat di memori. Nah, setiap data di komputer tersimpan pada alamat tertentu. Misal, saya punya data 37, 8, 3, ada 3 elemen. Ini saya simpan nih di memori. Nah, dia akan acak nih. Ya. Kalau di linked list, dia ngacak. Kalau di list, dia berderet. Ya, 1, 2, 3. Cuma bedanya ketika berderet itu bisa kita tambahkan di bagian belakangnya. Kalau kita masuknya ke single linked list ya, itu enggak ya. Kalau linked list itu enggak. Jadi ketika dia masuk komputer itu dia enggak harus bersebelahan. Mungkin bisa bersebelahan tapi enggak harus bersebelahan. Ya, contohnya ini nih. Dia masuk ke alamat memori 1, mungkin 2 di sini. Ini mungkin 50 atau 48, ini mungkin di angka 150-an atau sekian. Ya, jadi menyebar seperti ini. Ya, jadi data masuk disimpan secara acak di memori. Awalnya data ini tidak memiliki atribut tadi yang head, tail enggak, makanya di sini ketika di outputkan ke layar dia non ya, belum ada apa. Nah, ketika dia masuk ke dalam memori udah otomatis dia akan memiliki alamat ya. Dia akan memiliki alamat. Nah, alamat ini akan melekat nih pada si elemen itu. Contohnya 8 punya alamat 2, 37 punya alamat 45. Nah, sekarang gimana caranya ketika saya ingin menginputkan urutannya seperti ini, 8, 3, 3, 7. Berarti data yang pertama kali masuk 8, berikutnya 3, terakhir 3, 7. Ya. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, pertama ya, data 8 adalah ini. Ya. Ketika 8 ini, supaya yang muncul setelahnya itu adalah 3, maka 8 harus nyimpan alamatnya 3, yaitu 111. Ya, seperti ini. Nah, ketika dia apa? Ketika dia seperti ini, maka posisi head dan tail ya, head dan head dan tail ini itu langsung menempel pada data yang pertama. Karena ingat ya, ketika karena tadi kita tahu bahwa ada cetakan ya, cetakan atau blueprint yang pertama itu ada head, ada tail. Ya. Nah, jadi ketika dia 8 masuk ke cetakan tadi yang nggak punya apa-apa, dia langsung punya head dan punya tail. Ya. Dan nolnya menunjuk ya, 8 ini menunjuk ke 0 ya. Nah, berikutnya habis 3 itu 37 ya. Habis 3 37. Nah, tadi ketika 3 masuk posisi headnya geser. Ya, kan sudah nempel tuh habis 8 3. 3 udah dicatat alamatnya. Ketika udah dicatat alamatnya, headnya geser. Nah, berikutnya data yang masuk itu adalah 37. Nah, agar dia tahu bahwa habis 3 itu 37, maka alamat 37 disimpan di penyimpanannya 3. Ya, jadi 3 nyimpan alamatnya 37. Setelah disimpan, ya, habis 37, maka di sini akan muncul data baru ya yang ngeling ketiga, yaitu 37. Posisi head geser ke sini. Ya, posisi head geser ke sini. Nah, kira-kira tuh proses atau ilustrasinya tuh seperti ini. Nah, seperti gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak?
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Saya masih belum paham Pak di bagian yang bawah itu Pak. Yang mana? Yang di bawah ini ya? Ya, Oke, saya ulang ya. Nah, awalnya saya punya data di 3783 ya. Data ini sudah masuk ya ke dalam memori. Cuma memang urutannya belum kita tentukan ya. Karena saya pengennya urutannya, inputan yang pertama masuk adalah 8337. Oke ya. Ini data awal, saya pengennya 8337. Nah, di memori itu dia nempel, udah masuk ke memori, acak seperti itu. Ya. Nah, yang di bawah ini itu ilustrasinya. Kalau kita lihat di memori, itu kan dia nggak kelihatan tuh link-linknya seperti ini. Ya. Urutannya dia nggak kelihatan. Kalau kita lihat nih, habis 8, 3. Sedangkan 3 kan dia loncat ke sini nih, memorinya, alamatnya. Ya. Nah, habis 3 itu 37. Berarti dia kan nggak bersebelahan tuh. Penunjukannya kan dia ngelewati 37 tuh. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita menggunakan link list. Tapi yang teroutput di bawah ini itu dia urut habis 8, 3, 3, 7. Nah, ini bedanya. Kalau ini real di memori ya, ini real yang ada di memori, ini itu ilustrasi proses pentautannya atau proses linknya ya. Habis 337 itu seperti apa? Nah, contohnya ini tadi nih. Data pertama kali masuk adalah 8 ya, habis 8. Kita ngelihatnya kan di layar monitor tuh hanya seperti ini nih. Oh, data masuk pertama kali 8. Tapi secara abstraknya kan kita belajar abstrak data type ya. Dia punya head, dia punya tail ya. Nah, supaya dia nanti ini ngeling ya, kan setelah 8 3, 3 itu alamat 11. Maka alamatnya 3 itu disimpan dengan 11 supaya nanti 3 itu muncul di sini. Nah, setelah 3 disimpan di sini, alamatnya 11, 111, maka dia akan pindah ke sini. Ya, sorry, bukan bukan pindah, maka dia akan ngeling. Ya, jadi walaupun posisinya jauh, dengan kita nyimpan alamatnya punyanya 3 itu di 8 ya, maka kita akan tahu bahwa oh 3 itu walaupun dia letaknya itu nggak bersebelahan, setelah 8 itu 3 karena alamatnya 3 disimpan di 11. Itu. Nah, berikutnya 37 nih, 37 di tengah. Dan kita tahu bahwa 37 itu setelah 3. Maka alamat 37, 45 ini itu akan disimpan oleh si 3. Ya. Nah, setelah seperti itu, di sini akan nyimpen nih alamatnya punyanya 37. Tuh, 45. Setelah dia nyimpen, artinya dia ngelink ya ke bawah. Posisi head-nya selalu pada data yang paling paling terakhir. Jadi yang atas ini itu ilustrasi ketika dia real ada di memori. Ya dia nggak akan bergeser. Ya walaupun 8, 83 berarti 3 geser ke sini enggak. Tetap dia di memori. Jadi dia nggak akan geser-geser di memori. Hanya di-linkkan saja. Linkkan dengan cara dia nunjukin alamat dan alamatnya itu disimpan. Ya, ya sama kayak misalkan nih kita ada di satu perumahan. Ya perumahan itu kan banyak rumah. eh, si A rumahnya alamatnya di blok C1 misalkan, sedangkan si B alamatnya di H3. Nah, kalau kita ingin main ke alam A, ingin main ke H, A ingin main ke B, artinya A harus tahu alamatnya si H tadi, si B tadi, supaya dia bisa main ke situ. Sama di Mimir juga seperti itu. Kalau si eh, B, si 3 itu pengen nempelnya setelah 8, berarti alamatnya si 3 itu harus kita kasih dong ke 8 supaya 8 itu tahu bahwa oh habis saya itu adalah si 3 ya seperti itu. Nah ini nggak geser, tetap rumahnya tetap ya, tinggal alamatnya saja yang disimpan, jadi dia bisa saling saling callingan lah gitu ya, bisa saling saling sapa. Cuma ketika kita outputkan dia ke layar monitor kita, urutannya akan seperti ini 8 3 3 7 ya, atau 8 3 3 7 bebas dari mana ya. Nah head sama tailnya nggak akan muncul di layar kita, yang muncul di layar kita itu hanya hanya elemennya saja, tapi secara abstrak data type-nya ini ada. Ya gimana?
baik Pak, dapat dipahami Pak. Makasih Pak. Nah, ini contohnya. Ya. Urutannya saya balik. Ya, saya ganti. Tiga dulu yang pertama, 37 baru 8. Nah, jadi gimana nih supaya dia bisa sesuai dengan urutan ini? Maka simpan-simpan memori, simpan-simpan alamatnya seperti apa? Ada yang bisa? Tiga nyimpan alamatnya 8 Pak. Tiga nyimpan alamatnya si 37. Berarti di sini berapa nih? Di situnya Di kotak hijau transparan ini nol, berapa? nol, Berapa? Nggak dengar? nol Pak. Nol. Iya. Eh, nol berapa sih? Tuh, jadi seperti itu ya. Tiga itu nyimpan alamatnya 45 supaya habis tiga itu 37 karena 45 kan alamatnya 37. Habis 37 8. 8 itu alamatnya 2. Nah, berarti 37 ini nyimpan alamatnya 8. 2. Akhirnya ini jadinya 7. Ya, sorry, saling ngeling ya. Saling ngeling. 3 7 8. Oh, oke, oke, Pak. Makasih Pak. Gitu. Nah, ini ada beberapa operasi ya yang bisa kita lakukan pada singling list. Yang pertama tambah depan, tambah belakang, mencari data dan alamat ya, menambahkan setelah ya, menghapus depan dan hapus belakang. Nah, jadi ada 6 operasi ini yang bisa dilakukan ketika kita membuat apa link list, single link list ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita mulai ya. Ada 6, kita bahas yang pertama yaitu tambah depan atau insert first. Oke, nah tadi ini ilustrasi sama dengan yang tadi ya, tapi lebih sedikit detail pemahamannya. Nih, contohnya eh,
ketika kita punya link list yang masih kosong, maka di link list itu belum punya head, belum punya tail, dan semua non. Ya, makanya di sini itu non. Head non, tail non. Ya. Nah, ketika kita ngebuat node baru, artinya inputan ini kan ada 8 ya. Ada inputan 8 dan 3. Oke, 8 dan 3. Jadi 8 dulu baru 3. Nah, node baru yang pertama adalah 8. Nah, ini. Jadi setelah 8 itu kita inputkan ya, maka dia akan jadi sebuah node. Ketika dia sudah jadi node, maka dia jadi simpul ya. Di dalam memori, maka dia akan punya alamat. Alamatnya di sini adalah 2. Dan dia belum punya atribut apapun karena kita belum masukkan dia ke cetakan tadi. Ya, ke blueprint yang pertama ya. Jadi ada kelas link list dan kelas node. Itu belum masuk. Nah, awalnya dia node aja dulu. Nah, setelah itu dia akan masuk ke cetakan tadi. Ya, dia akan masuk ke blueprint tadi. Nah, karena sebelumnya belum ada head dan tail, karena ini data yang pertama, ini node yang pertama, maka secara otomatis node itu akan memiliki head dan akan memiliki tail setelah dia masuk ke cetakan yang linked list. Kemudian setelah dia masuk ke cetakan yang berikutnya, cetakan node, karena dia belum memiliki link, maka 8 itu akan diberikan sebuah penunjuk ya atau link. Cuma karena di data itu juga dia yang pertama, maka link tersebut menunjuk ke kosong atau menunjuk ke non atau tidak menunjuk ke siapapun ya. Itu disebut non ya. Ini pertama 8. Setelahnya ada 3 masuk ya. Nah, data berikutnya itu adalah 3 ya. Ini akan menjadi sebuah node, tapi ingat sebelumnya kan sudah ada node yang ada di link 8 ya. Masuk yang berikutnya yaitu 3. Nah, 3 ini dia akan menjadi node dan memiliki alamat. Alamatnya adalah 111. Nah, kemudian dia akan masuk ke cetakan. Nah, cetakannya akan sama. Dia ngecek apakah sudah ada head, apakah sudah ada tail pada link list. Nah, pertama, tadi memang dia tidak ada. Tapi, untuk sekarang, head-nya itu sudah ada. Ya, head-nya itu sudah ada. Ya, di sini. Ini contohnya, head-nya sudah ada. Nah, sudah nempel di 8. Nah, artinya dia tidak akan dikasih head dan tidak akan dikasih tail lagi. Oke ya. Cetakan pertama dia nggak akan punya head, jadi dia lolos dari cetakan pertama. Nggak perlu, karena head sama tail sudah ada. Karena dalam satu link list itu hanya boleh ada satu head dan satu tail. Ya. Jadi markernya itu hanya boleh ada satu head dan satu tail. Nah, dengan begitu, maka data berikutnya itu nggak akan boleh punya head dan nggak akan boleh punya tail lagi. Ya. Nah, masuk ke cetakan 2, cetakan node. Nah, pada cetakan node, dia belum punya penunjuk, ya, dia belum punya link, maka dia akan kita berikan link, ya, dia akan kita berikan penunjuk. Contohnya ini, ya. Nah, pertama dia nggak nunjuk kemana-mana, ya, tapi kita tahu bahwa posisinya itu setelah 8, dan maka si 3 itu dia akan berikan alamatnya ke 8 supaya disimpan. Nah, setelah seperti itu, maka si 8 tadi, dia akan nyimpen alamatnya si 3. Nah, setelah dia simpen, maka ini udah ngeling nih, wah habis 3 itu adalah 8. Dan berikutnya posisi head pindah ke data yang paling terakhir masuk, yaitu 8. Ya. Nah, walaupun 3 di sini jadi punya head, tapi dia bukan diberikan ketika dia masuk ke cetakan pertama, tapi dia diberikan dari 8. Karena dia dulu yang punya head pertama. Nah, dengan begini, tetap posisi head-nya hanya ada satu, tail-nya hanya ada satu. Nah, plus tambah depan itu seperti itu. Nah, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada Pak, lanjut. Oke, belum ada. Nah, sekarang kita langsung implementasi di Python. Seperti apa? Nah, ini saya ambil, ini salah satu metode ya. Jadi, ini salah satu fungsi dari satu metode. Ini fungsinya adalah tambah depan. Ya.
metodenya lah ya, metodenya tambahan depan. Jadi tujuan dia di sini adalah nambah depan. Jadi perilakunya tuh selalu nambah di bagian depan. Bisa nggak Pak kalau tambah belakang? Bisa aja. Kan kita perlakukan data itu sebagai objek. Ya, kalau misalkan kita maunya si data itu nambahnya di belakang, ya boleh aja, mungkin. Tapi lihat nih konsep di single link list. Apakah single link list boleh nambahnya di bagian belakang? Nggak boleh ya. Single link list itu hanya menambah pada satu sisi, yaitu pada satu arah. Arahnya yaitu arah ke depan. Nah, artinya di sini bisa, tapi dibatasi dengan aturan single link list. Ya, nanti yang kayak gitu tuh masuknya ke double link list. Nah, sekarang berarti sampai di sini dia akan ngebuat sebuah fungsi. Di sini ada fungsi di kita tahu dengan sebuah deklarasi namanya def. Def itu kalau di Python sebuah fungsi. Salah satu dari metode. Nah, namanya adalah tambah depan. Ini ngabarin kita bahwa oh ini dia akan nambah selalu di bagian. Dia akan menerima dua parameter yaitu self dan data. Self ini itu merujuk ke data yang ada di objek atau data yang ada di template tadi atau di blueprint tadi. Jadi semua data yang masuk ke dev init itu akan disimpan di sebuah variabel ya, variabel lokal namanya self. Dan data ya. Nah, data ini itu nanti adalah inputannya. Jadi parameter data itu untuk menyimpan inputan. Ya, untuk menyimpan inputan. Nah, di dalam fungsi ini itu ada beberapa cara ya, atau ini saya bilang sih beberapa logik yang nanti membuat eh, si fungsi ini bertindak sebagai bisa berperilaku. Nah, yang pertama di sini lihat nih, new node sama dengan node data. Artinya apapun nanti yang diinputkan di sini ya, karena nanti fungsinya akan dipanggil. Nah, pemanggilan dia akan menghasilkan sebuah variabel yang nanti disimpan di variabel data ini. Nah, data ini ketika ada inputan datang masuk elemen pertama, maka dia akan menjadi node disimpan dalam sebuah variabel baru namanya new node. Ya, nah, nanti new node ini akan mengalami pengecekan. Ya, pengecekan ini contohnya di sini dia menggunakan if else. Nah, if itu ketika dia bernilai true maka akan dieksekusi. Jika bernilai false yang dieksekusi adalah else. Nah, jadi di sini dia akan mengecek apakah node yang baru itu punya head. Kalau misalkan non, berarti dia tambahkan head dan tambahkan tail. Nah, ini hanya berlaku untuk data yang pertama kali masuk. Kalau data yang kedua kali masuk, ini harusnya false. Kenapa? Karena head-nya sudah dipakai pada data yang pertama. Dia akan mengeksekusi yang else. Nah, else kita lihat nih, ya. Else itu fungsinya di sini adalah new node tadi, ya, new node yang baru masuk tadi, itu langsung kita kasih perilaku set next, ya. Kita perilakukan dia set next. Artinya penunjuknya tadi itu akan menunjuk ke node yang tadi pertama kali masuk ya ke arah kanan atau set next. Nah, kemudian ya arah set next itu adalah apapun yang memiliki head. Jadi self yang memiliki head. Jadi arah set next-nya itu nunjuknya ke head ya. Nah, dengan begitu nanti akan ada ilustrasi bahwa dia nunjuk. Kemudian self titik head itu sama dengan new node. Nah, artinya ini menggeser posisi head tadi yang awalnya dia pada node sebelumnya, ini dia menggeser node ke posisi node yang paling baru. Oke, kita lihat nih di ilustrasinya. Oke ya. Awalnya list kosong, berarti non. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, saya punya data baru nih. Datanya adalah 8, sudah jadi node. Tandanya dia sudah jadi node apa? Ada alamatnya. Ya, ada alamatnya. Nah, sekarang kita cek nih. Dia input jadi 8, list yang muncul. Ini yang muncul di memori ya. Sorry, yang muncul di layar kita, ini inputan kita. Ketikan kita 8 di layar kita muncul seperti ini. Dia udah jadi node ya. Tapi dia belum mengikuti proses ini. Ini harus dicek nih. Nah, berikutnya dia akan ngecek apakah head is none. Ya, hasilnya true. Kenapa? Karena etap pertama kita lihat dia belum punya head, belum punya tail. Berarti ini true. Artinya new node ini akan kita kasihkan head dan akan kita kasihkan tail. Cetakan kedua dia masuk ke cetakan node ya, di mana dia akan diberikan sebuah penunjuk. Ya, akan dikasih sebuah ya penunjuk
ke arah mana, karena di data pertama udah otomatis dia nunjuknya ke non. Ya, balik data pertama. Nah, yang tadi gimana Pak dari eksekusi? Kan salah satu yang dieksekusi. Kalau dia bernilai true, maka yang if dieksekusi. Kalau dia bernilai false, berarti else yang dieksekusi. Dan parsial salah satu. Nah, di sini dia sudah selesai. Ya, dia udah jawabannya di sini true, maka dia akan mengeksekusi ini, else tidak dieksekusi. Nah, berikutnya kita punya data nih. Ya, data berikutnya adalah 3. Ya, data berikutnya adalah 3. Nah, 3 udah jadi not. Ya, karena dia masuk cetakan yang pertama nih. Cetakan yang pertama not, yang punya alamat 11. Nah, dia masuk ke pengecekan yang pertama. Apakah head is non? Ya, apakah headnya tidak? Tidak ada. Jawabannya bukan true. Jawabannya yes ya. Jadi apakah head itu tidak ada? Enggak, jawabannya ada. Tuh. Ya, apakah head itu non? Jawabannya ya tidak. Kenapa tidak? Karena head sudah ada di data yang pertama kali tadi masuk. Artinya dia tidak dieksekusi nih yang yes. Dia mengeksekusi yang else. Nah, di else tadi kan dia punya penunjuk nih. Nah, dia ngarahkan bahwa new note kan 3 ini. Set next berarti dia ngeset ke mana nih? Set next berarti si ini, ya, si pointer itu nunjuk ke yang punya head. Nah, headnya adalah sini. Jadi posisi 3 itu sini ke 8. Oke. Jadi pas pada sampai di sini, nah dia seperti itu. Ketika dia nunjuk, alamatnya sudah disimpan. Oke. Nah, problemnya adalah head-nya masih di posisi 8. Kita harus geser posisi head-nya ke 3. Karena head itu selalu nempel pada note yang pertama atau yang paling terakhir. Yang paling terakhir masuk. Nah, agar dia geser gimana? Kita kasihkan sebuah perintah yaitu head itu sama dengan new note. Artinya head tadi itu pindah ke punyanya new note yang paling baru. Nah, dengan begitu dia geser seperti ini dan jadinya seperti itu. Nah, sampai ini gimana? Ada yang mau tanyakan nggak? Silahkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Sepertinya nggak ada, Pak. Yakin nggak ada? Kalau dari saya sendiri nggak ada, Pak. Yang lain gimana nih? Nggak ada? Sejauh ini aman, Pak. Oke, kalau nggak ada, sebenarnya materi kita udah cukup sampai di sini dulu sih ya. Ya, ya materi kita cukup sampai di sini. Biar sama dengan yang kelas yang lain ya. Nggak tahu kenapa nih, kerasa cepet gitu. Kalau di kelas yang lain itu kayaknya karena online ya mungkin ya. Kalau offline